Ini adalah sebuah cerita zaman dahulu di mana umat manusia dan makhluk lain tinggal di dunia yang sama. Setelah melewati pertempuran sengit, kerajaan Lyonesse berhasil menghindari kehancuran yang disebabkan oleh dua ksatria suci tingkat tinggi yang berbalik menjadi jahat. Namun, ancaman yang lebih besar mulai mendekat. Hanya 7 ksatria legendaris yang mampu mengatasi ancaman tersebut. Mereka dikenal dengan sebutan 7 dosa besar. 10 tahun yang lalu, sebelum pertempuran Lyonesse, Hendrickson dan Dreyfus sedang berada di lorong yang gelap untuk menyelidiki sesuatu. Di sana, mereka bertemu dengan iblis yang bernama Fraudrin. Kemudian, Fraudrin merasuki tubuh mereka dan mengendalikannya. Lalu, dia merencanakan pembunuhan Zaratras dan juga pembebasan portal iblis. Jadi, yang menyebabkan semua konflik yang ada di season 1 adalah iblis yang bernama Fraudrin. Setelah Hendrickson dikalahkan oleh Meliodas, dia masih bertahan hidup dan berhasil membuka portal iblis. Pada akhirnya, muncullah 10 iblis terkuat yang disebut dengan Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Fraudrin termasuk di dalamnya, dan dia sekarang sedang mengendalikan tubuh Dreyfus. Sedangkan Hendrickson kembali ke sifat aslinya yang sebenarnya tidak jahat. Jadi, dia sebenarnya bukan orang tolol, hanya saja dia dikendalikan oleh iblis di sepanjang season 1. Sementara itu, Ban dan King melakukan perjalanan menuju ke hutan Raja Peri. Mereka belum mengetahui bahwa 10 iblis terkuat sudah bangkit. Satu-satunya orang yang menyadari kehadiran mereka adalah Meliodas. Di tengah-tengah perjalanan, Ban dan King bertemu dengan Jericho. Lalu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke hutan Raja Peri. Sudah jelas tujuan Ban adalah Elaine. Dia masih mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Kembali ke Lyonesse, Gowther tiba-tiba bertingkah aneh. Dia memanipulasi ingatan Gwilla dan membuatnya jatuh cinta kepada Gowther. Singkat cerita, dia berhasil disadarkan oleh Diana dan teman-teman yang lain. Kemudian, Merlin mengubah Gowther kembali ke wujud aslinya. Di sini terungkap bahwa dia adalah boneka. Tak lama kemudian, tiba-tiba Merlin merasakan energi sihir dari kerajaan Camelot. Dan benar, kerajaan Camelot diserang oleh iblis raksasa yang bernama Albion. Albion adalah sejenis pasukan perang yang diciptakan oleh suku iblis. Mereka bangkit bersamaan dengan bangkitnya 10 perintah Tuhan. Albion mulai menyerang dengan sihirnya. Namun, Meliodas dengan cepat menangkis serangan tersebut dengan full counter. Akan tetapi, serangan Meliodas belum cukup untuk mengalahkannya. Lalu, Merlin memberikan senjata suci milik Meliodas yang bernama Losvein. Ternyata selama ini, senjata milik Meliodas dibawa oleh Merlin. Albion mengeluarkan 5 tanduknya dan berniat untuk mengeluarkan 5 serangan sekaligus. Namun, Meliodas tiba-tiba saja bisa mengeluarkan bayangan karena senjata sucinya sudah kembali. 5 serangan Albion berhasil dikembalikan dengan 5 full counter. Pada akhirnya, Meliodas berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Albion yang lain juga muncul di hutan Raja Peri. Tentu saja Harley Quinn tidak akan membiarkan Albion menghancurkan kampung halamannya. Tapi sayangnya, kekuatan Harley Quinn masih jauh di bawah Albion. Dia pun kesulitan dalam menghadapinya. Lalu, pertarungan ini membuat kekuatan sejatinya bangkit. Dikarenakan tekad kuatnya untuk melindungi kampung halaman dan juga rakyatnya. Tombak suci Castifol berubah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan Albion dengan sekali serang. Kematian 2 Albion tersebut bisa dirasakan oleh 10 perintah Tuhan. Kemudian, salah satu anggotanya yang bernama Galan memutuskan untuk pergi ke tempat Meliodas. Pertarungan pun dimulai. Meliodas mencoba menyerang dengan kekuatan bayangannya. Meliodas juga dibantu oleh Diana. Namun semuanya sia-sia saja karena kekuatan Galan jauh di atas mereka. Serangan Diana dengan mudahnya ditangkis oleh Galan, sehingga Diana terkena serangannya sendiri tepat di kepalanya. Setelah itu, Galan segera mengincar Merlin. Lalu, Merlin mencoba untuk negosiasi dengan Galan. Dia meminta Galan untuk mengampuni mereka. Sebagai timbal balik, Merlin akan memberikan apapun yang diminta oleh Galan. Lalu, tiba-tiba saja, Merlin berubah menjadi batu. Jadi begini, masing-masing dari 10 perintah Tuhan mempunyai kekuatan kutukan. Nah, Galan adalah perintah kebenaran atau kejujuran. Kekuatan kutukannya adalah siapapun yang berbohong di hadapannya, maka mereka akan menjadi batu. Nah, Merlin di sini mencoba untuk negosiasi, padahal yang sebenarnya dia berencana untuk melarikan diri. Pertarungan masih belum selesai.
Meliodas berubah ke wujud iblisnya. Namun, kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan Galan. Kemudian, Galan menghajar semua yang ada di hadapannya. Meliodas kalah, Diana kalah, Merlin juga kalah. Galan juga mencoba untuk membunuh Elizabeth dan Arthur. Namun, dia tidak bisa menghancurkan Perfect Cube yang melindungi mereka berdua. Kemudian, dia pun meninggalkan lokasi dan kembali ke markasnya. Namun, masih ada satu orang yang terlupakan, yaitu Gowther. Jadi begini, di tengah-tengah pertarungan, Gowther sempat memanipulasi pikiran Galan. Nah, dia membuat Galan berhalusinasi bahwa dia sudah mengalahkan semuanya. Jadi yang kita lihat di sini adalah sekedar ilusi yang diciptakan oleh Gowther. Padahal yang sebenarnya, Meliodas, Diana, dan Merlin masih baik-baik saja. Meskipun tubuh Merlin sudah menjadi batu, akan tetapi jiwanya sudah berpindah ke senjata suci miliknya yang bernama Myojo Arudan. Lalu, mereka semua berencana untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan demi mengalahkan 10 perintah Tuhan. Namun, di saat-saat genting seperti ini, tiba-tiba saja Diana hilang ingatan. Setelah ditelusuri, yang menyebabkan hal tersebut adalah Gowther. Jadi begini, Gowther adalah boneka yang labil. Dia ingin mempelajari perasaan manusia dengan cara memanipulasi ingatan. Beberapa saat yang lalu, dia memanipulasi ingatan Gwila. Nah, Diana adalah orang yang menentang pemikiran Gowther. Diana berkata, tidak ada yang bisa menghapus ingatan yang berharga. Kemudian, Gowther ingin membuktikan kalau Diana salah dengan cara menghapus ingatannya. Apa yang dilakukan Gowther memang salah. Namun, meskipun begitu, teman-teman yang lain tidak ada yang menyalahkannya. Mereka semua memaklumi apa yang dilakukan oleh Gowther, karena dia adalah boneka yang tidak memahami perasaan manusia. Selain itu, Gowther juga sudah berjasa menyelamatkan mereka dari serangan Galan. Diana yang kehilangan ingatan memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sementara Meliodas dan teman-teman lainnya juga berusaha untuk mengejar Diana. Namun, di tengah-tengah perjalanannya, Diana dihadang oleh Galan dan satu anggota perintah Tuhan lain yang bernama Mountspit. Mereka berdua pun berniat untuk membunuh Diana. Lalu, tiba-tiba saja, Diana diselamatkan oleh raksasa lain yang bernama Matrona. Matrona pun berhasil melarikan diri bersama dengan Diana. Nah, mengetahui bahwa Diana sudah aman, kelompok Meliodas berhenti untuk mengejar Diana. Mereka berniat untuk menjalankan rencana sebelumnya, yaitu meningkatkan kekuatan. Mereka segera pergi ke tanah suci Druid yang bernama Istar. Di sana, mereka disambut baik oleh 3 suku Druid. Mereka adalah Jaina, Zaneri, dan Theo. Mereka inilah yang akan membantu kelompok Meliodas untuk meningkatkan kekuatan. Jadi begini, sebenarnya kekuatan Meliodas sangat-sangat kuat. Namun, dia seringkali kehilangan kendali atas kekuatannya. Jika dia sudah kehilangan kendali, dia akan menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Hal inilah yang melatar belakangi kenapa dia disebut dengan dosa amarah. Oleh karena itu, Merlin mengambil setengah kekuatan Meliodas, kemudian kekuatan tersebut dijaga oleh suku Druid. Nah, jadi Meliodas saat ini berusaha untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang sudah lama disegel. Namun untuk itu, dia harus melewati ujian terlebih dahulu. Ujian yang harus dilalui Meliodas adalah ujian emosi. Dia akan dihadapkan pada sesuatu yang membuat dirinya kehilangan kendali. Jika dia masih mengamuk, maka artinya dia belum siap. Meliodas dipaksa mengingat masa lalunya yang kelam. Dia dipertemukan dengan kekasih lamanya yang bernama Lys yang meninggal secara tragis di hadapannya. Pada awalnya, dia selalu gagal mengendalikan diri. Namun setelah dicoba ratusan kali, pada akhirnya dia berhasil menemukan cara untuk mengendalikan dirinya. Yang harus dilakukan Meliodas adalah merelakan kepergian Lys. Setelah Meliodas berhasil lulus ujian, pada akhirnya Jaina mengembalikan semua kekuatan Meliodas. Dia sekarang ini menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, dia langsung pergi ke markas 10 perintah Tuhan sendirian. Di sana, dia menghajar Galan habis-habisan. Namun, pertarungan yang sebenarnya masih belum dimulai. Tujuan Meliodas hanyalah sekedar mampir untuk menyatakan perang terhadap 10 perintah Tuhan. Setelah itu, dia pun langsung kembali ke Istar. Apa yang dilakukan Meliodas membuat 10 perintah Tuhan menjadi marah. Kemudian, mereka pun berpencar ke seluruh penjuru Britania untuk menaklukkan seluruh wilayah. Namun, justru inilah yang diinginkan oleh Meliodas. Dia sengaja membuat 10 perintah Tuhan berpencar, karena mereka terlalu kuat jika berkumpul di tempat yang sama. Jadi, jika mereka berpencar, maka kesempatan untuk menang akan meningkat. Setelah itu,
Meliodas berencana untuk mencari satu anggota 7 Dusa Besar yang masih belum muncul selama ini. Dia adalah anggota terkuat yang bernama Escanor. Di sisi lain, salah satu anggota perintah Tuhan yang bernama Melascula sudah mulai beraksi. Dia mempunyai kekuatan untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Namun, orang-orang yang dihidupkan olehnya adalah orang-orang yang mempunyai penyesalan atau dendam di semasa hidupnya. Nah, kekuatan Melascula juga mempengaruhi Elaine. Dia sekarang hidup kembali, akan tetapi dia sedang dikuasai oleh perasaan negatif. Tak lama kemudian, dia langsung menuju ke tempat Ban. Setelah cukup bernostalgia, tiba-tiba saja dia berniat untuk membunuh Jericho karena dia cemburu. Namun, Ban bisa membuatnya tenang. Setelah Elaine menjadi tenang, tiba-tiba dia langsung pingsan. Hal ini karena kekuatan Melascula bersumber dari energi negatif. Nah, ketika Elaine membuang perasaan negatifnya, maka Elaine akan melemah. Kemudian, Ban mengeluarkan Hunter Face untuk melawan Galan dan Melascula. Hunter Face adalah kekuatan untuk menyerap energi dari lawannya. Kekuatan ini pernah digunakan ketika melawan Meliodas di festival pertarungan Baizel. Selain itu, Ban adalah manusia abadi. Jadi, Galan cukup kesulitan melawannya. Namun meskipun begitu, Ban tetap tidak sanggup melawan Melascula karena Melascula mempunyai kekuatan untuk menyerap jiwa orang lain. Meskipun Ban tidak bisa mati, namun jika jiwanya keluar, maka dia akan mati juga. Ketika jiwa milik Ban akan ditangkap, tiba-tiba saja Xivago datang ke tempat tersebut. Xivago sendiri adalah teman lama Ban yang sudah dianggapnya sebagai ayah sendiri. Jadi, jiwa yang dimakan oleh Galan adalah jiwa milik Xivago. Kemudian, Ban menghancurkan satu jantung milik Galan dan Melascula. Setelah itu, dia segera melarikan diri sambil membawa Elaine dan Jericho. Mereka pun melarikan diri hingga sampai di sebuah bar. Di sana, mereka bertemu dengan pemilik bar yang terlihat kurus kering. Mereka pun meminta izin untuk bersembunyi dari kejaran Galan dan Melascula. Tak lama kemudian, Galan dan Melascula datang ke tempat tersebut. Mereka sebenarnya sudah tahu bahwa Ban, Jericho, dan Elaine sedang bersembunyi di sana. Lalu, Galan menawarkan sebuah permainan kepada pemilik bar. Jika pemilik bar menang, maka Galan akan mengampuni mereka semua. Jika pemilik bar kalah, maka mereka semua akan dibunuh. Dan permainan tersebut adalah permainan saling membunuh dengan sekali serang. Siapa yang mati duluan, dialah yang kalah. Jika pemilik bar menolak, maka mereka semua akan dibunuh sekarang juga. Dan jika dia setuju untuk bermain, dia tidak diperbolehkan untuk mundur atau melarikan diri. Jika hal tersebut dilanggar, maka dia akan terkena kutukan kejujuran dari Galan. Karena tak punya pilihan lain, pemilik bar tersebut menerima tawaran Galan. Galan hanya berniat untuk menepuk pundak dari pemilik bar saja. Tapi karena dia terlalu kuat, pemilik bar tersebut langsung pingsan sampai hari berganti siang. Setelah malam berganti siang, tiba-tiba saja pemilik bar yang kurus kering berubah menjadi sosok yang kekar. Dan ternyata dia adalah anggota 7 Dusa Besar yang bernama Escanor. Berikut ini adalah scene favorit saya. Trot. Escanor berhasil memotong Galan dengan sekali serang. Namun Galan masih belum kalah. Kali ini giliran Galan yang menyerang. Dia menyerang dengan kekuatan penuh sampai menghancurkan seluruh bangunan. Namun serangannya hanya menggores sedikit kulit Escanor. Kemudian sekarang giliran Escanor untuk menyerang. Dia juga berniat untuk menggunakan energi sihirnya. Namun ketika dia akan menyerang, tiba-tiba saja Galan menjadi batu. Hal ini disebabkan oleh kutukan kejujuran. Ingat, peraturan permainannya adalah tidak diperbolehkan untuk mundur atau melarikan diri. Nah, Galan merasa takut dengan kekuatan Escanor, sehingga dia berniat untuk melarikan diri. Sungguh ironis, iblis yang terkena kekuatannya sendiri. Namun, pertarungan masih belum selesai. Melascula berniat untuk menyerap jiwa Escanor, seperti yang dilakukannya terhadap Ban. Ketika Melascula memakan jiwa Escanor, tubuhnya kepanasan sampai terbakar. Escanor berhasil mengalahkan Galan dan Melascula sendirian. Memang benar, Escanor adalah anggota yang paling kuat, tapi itu hanya berlaku di siang hari, karena kekuatan sihirnya berasal dari energi matahari. Ketika malam tiba, Escanor berubah menjadi sosok kurus, kering, dan lemah. Di sisi lain, Fraudrin sedang berada di kota Zeldon. Kemudian, dia disergap oleh kelompok yang bernama Blades of the Azure Sky. Biar tidak kepanjangan, kita sebut saja kelompok Azure.
Mereka adalah bagian dari Ksatria Suci Liones yang dipimpin oleh Denzel. Denzel sendiri adalah adik dari Raja Liones yang bernama Baltra. Kemudian, Fraudrin dibawa ke sebuah ruangan dan dikunci rapat dengan menggunakan sihir Perfect Cube. Di dalam sana, Denzel berniat untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Fraudrin. Namun, Denzel juga dibantu oleh anggota Azure yang bernama Dead Pierce. Sebenarnya, Fraudrin nyaris kalah. Namun, di saat-saat terakhir, salah satu anggota perintah Tuhan yang bernama Greyroot datang dan menyelamatkannya. Setelah itu, Denzel langsung menyerah karena dia tahu kekuatan kutukan dari Greyroot. Jadi, Greyroot adalah perintah kedamaian. Kekuatan kutukannya adalah siapapun yang membunuh di hadapannya, maka sisa umur mereka akan direbut. Dengan kata lain, mereka akan mati. Setelah itu, Fraudrin dan Greyroot dengan santainya pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, dua anggota perintah Tuhan yang bernama Droll dan Gloxinia berencana untuk membuat suatu festival pertarungan. Mereka akan mengabulkan permintaan apapun bagi pemenang festival. Namun, tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk mengumpulkan manusia dalam satu tempat supaya mereka bisa memakan jiwa-jiwa manusia tanpa harus repot. Mereka mengundang banyak orang dengan cara menyebarkan brosur. Brosur tersebut berhasil menarik perhatian dari banyak orang. Meliodas pun juga tertarik untuk mengikuti festival tersebut, meskipun dia tahu bahwa festival itu adalah jebakan. Brosur itu juga berhasil menarik perhatian dari Matrona, karena dia mempunyai 2 anak yang sedang sakit. Jadi, dia berniat untuk ikut festival demi menyembuhkan anak-anaknya. Nah, karena Matrona ingin mengikuti festival itu, maka Diane juga akan menemaninya. Begitu juga dengan Escanor, Ban, Elaine, dan Harley Quinn. Mereka semua juga sedang menuju ke tempat festival. Setelah semuanya berkumpul, festival pertarungan akan segera dimulai. Di sini juga terungkap identitas asli dari Droll dan juga Gloxinia. Sebenarnya mereka berdua bukan dari ras iblis. Gloxinia adalah raja peri pertama, sedangkan Droll adalah raja raksasa pertama. Sementara itu, anggota perintah Tuhan yang lain juga sedang beraksi di wilayah yang berbeda. Sementara kerajaan Camelot sudah berhasil dikalahkan sepenuhnya. Satu-satunya kerajaan yang masih berdiri adalah kerajaan Liones. Kembali ke festival pertarungan. Di sini, Gowther akan berhadapan dengan Escanor. Ingat, Gowther adalah boneka yang tidak stabil. Dia bahkan ingin bertarung serius dengan Escanor, meskipun dia adalah temannya. Gowther memakai kekuatan manipulasi pikiran kepada Escanor. Dia membuat Escanor jatuh ke dalam keputusasaan. Namun ada satu hal yang tidak terduga, yaitu di dalam pikiran Escanor terdapat cahaya matahari. Hal ini membuat Escanor berubah ke wujud kuatnya meskipun dia sedang berada di malam hari. Kemudian dia mengeluarkan kekuatan mataharinya yang bahkan membuat malam menjadi sangat terang. Namun ternyata Escanor tidak menyerang Gowther. Yang dia serang adalah Droll dan Gloxinia. Setelah itu, festival yang sebenarnya baru saja dimulai. Meliodas langsung menghajar Droll habis-habisan. Kemudian, Droll mencoba untuk menjadikan teman-teman yang lain sebagai sandera dengan cara mengurungnya. Namun, hal tersebut tidak membuat Meliodas berhenti menyerang. Sementara itu, saat yang lain sedang terkurung, seorang penyihir yang bernama Gilfrost menggunakan kekuatan teleportasinya agar bisa bebas. Akan tetapi, dia justru memindahkan semuanya kembali ke kerajaan Liones, sehingga Meliodas tertinggal di sana sendirian menghadapi 2 musuh sekaligus. Perlu diketahui, Gloxinia mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan atau bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi, serangan Meliodas terhadap Droll bisa disembuhkan dalam sekejap. Namun meskipun begitu, tetap saja Meliodas jauh lebih unggul dibanding mereka berdua. Tak lama kemudian, semua anggota perintah Tuhan datang ke tempat tersebut, termasuk Melascula yang ternyata masih hidup, meskipun tubuhnya sudah gosong akibat terbakar kekuatan Escanor. Hal inilah juga yang menyebabkan kenapa Elaine masih hidup, karena Melascula juga masih hidup. Kemudian, Meliodas dikeroyok oleh mereka. Memang benar, Meliodas sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, kalau 1 lawan 9, ya tidak bisa. Meliodas terluka sangat parah setelah menerima serangan dari 10 perintah Tuhan. Lalu, dia mengembalikan semua serangan yang diterimanya dengan jurus Revenge Counter. Namun, serangannya bisa dihentikan dengan mudah oleh salah satu perintah Tuhan yang bernama Estarossa. Kemudian, Melascula yang gosong meminta Gloxinia untuk menyembuhkannya. Lalu, dia pun berniat untuk mengambil jiwa Meliodas dan memakannya.
Namun tiba-tiba saja Ban datang ke tempat tersebut dan menghajar Melascula. Trot! Ban mencoba untuk menyelamatkan Meliodas, namun Estarossa tidak akan membiarkannya. Dia menusuk 7 jantung milik Meliodas dengan pedangnya. Jadi, setiap iblis masing-masing mempunyai 7 jantung. Jika semua jantungnya dihancurkan, maka iblis akan mati. Ban masih mencoba untuk menghentikan Estarossa, namun semuanya sia-sia saja. Pada akhirnya, Meliodas berhasil dibunuh, sementara Ban juga berhasil disingkirkan. Akan tetapi, meskipun Ban hancur, tetap saja dia tidak bisa mati. Setelah kematian Meliodas, para iblis kini semakin berkuasa. Bahkan ada banyak orang yang memilih untuk bergabung dengan iblis. Terjadi kekacauan di mana-mana, bahkan sesama manusia pun saling membunuh. Tinggal sedikit lagi, para iblis akan berhasil menguasai dunia. Sementara itu, Elizabeth sedang berusaha keras untuk menyembuhkan Meliodas. Memang luka-lukanya bisa disembuhkan, akan tetapi jiwanya sudah tidak ada. Kemudian, tiba-tiba saja Zaratras datang menemui Elizabeth. Dia memang sudah mati di season 1. Sekarang dia bisa hidup lagi berkat kekuatan milik Melascula. Zaratras akan bergabung dengan pasukan Liones untuk melawan 10 perintah Tuhan. Di sisi lain, jiwa Meliodas sedang berada di sebuah tempat misterius. Di sini terungkap bahwa Meliodas ternyata mempunyai kutukan keabadian. Dengan kata lain, dia tidak bisa mati. Meskipun 7 jantungnya sudah ditusuk atau mau dibunuh dengan cara apapun juga, tetap saja dia akan hidup lagi. Sementara itu, 10 perintah Tuhan sudah mulai menyerang kerajaan Liones. Estarossa sedang berhadapan dengan pasukan Ksatria Suci Liones. Namun mereka semua tidak bisa bergerak di hadapan Estarossa. Hal ini disebabkan oleh kekuatan kutukan milik Estarossa. Jadi, Estarossa adalah perintah cinta. Kekuatan kutukannya adalah siapapun yang mempunyai kebencian, mereka tidak akan bisa bergerak atau menggunakan kekuatannya untuk menyakiti siapapun. Namun, kutukan Estarossa tidak berpengaruh terhadap Escanor. Karena Escanor mempunyai sifat yang sombong, sesuai dengan julukannya, dosa kesombongan. Jadi, Escanor tidak mempunyai perasaan benci terhadap Estarossa. Justru Escanor dengan sombongnya merendahkan Estarossa karena dia merasa jauh lebih kuat. Estarossa, hoho, kau mendekatiku ya. Daripada melarikan diri, kau justru mendekatiku ya. Aku tidak bisa menghajarmu tanpa harus mendekat. Hoho, baiklah kalau begitu. Kemudian, Estarossa mengeluarkan pedangnya. Escanor mencoba menyerang dengan senjatanya, akan tetapi serangan Escanor memantul kepada dirinya sendiri. Di sini terungkap bahwa Estarossa juga bisa menggunakan full counter, sama seperti Meliodas. Cuman, bedanya adalah kalau Meliodas mengembalikan semua serangan sihir, sedangkan Estarossa mengembalikan semua serangan fisik. Kemudian, Escanor mengeluarkan sihir mataharinya. Pertama, dia menyerang dengan Cruel Sun. Lalu disusul dengan Pride Flare. Serangan Escanor membuat Estarossa terluka cukup parah. Akan tetapi, dia masih belum kalah. Kemudian, tanpa disadari, pagi sudah berganti siang. Matahari pun semakin panas. Hal ini membuat kekuatan Escanor meningkat sangat drastis. Lalu, dia menyerang Estarossa dengan Cruel Sun dengan kekuatan penuh. Namun, Estarossa sempat dibantu oleh anggota lain untuk menahan sihir Escanor. Pada akhirnya, Escanor berhasil memenangkan pertarungan. Pertarungan selanjutnya adalah Derieri dan Monspeed melawan Denzel. Di sini, Denzel memanggil arwah dewi untuk merasuki tubuhnya. Dia pun berhasil memanggil seorang dewi yang bernama Nerobasta. Sayangnya, Nerobasta adalah dewi tingkat Kroco. Dia pun berhasil dikalahkan oleh Derieri. Kemudian, Derieri dan Monspeed segera bergegas menuju ke tempat Elizabeth. Ketika dia akan menyerang, tiba-tiba saja Meliodas datang menyelamatkannya. Tibalah pertarungan antara Meliodas melawan Derieri dan juga Monspeed. Dalam pertarungan fisik, Meliodas bisa dengan mudah mengalahkan Derieri. Kemudian, Monspeed berusaha untuk membantu dengan serangan sihir apinya. Namun serangannya bisa ditangkis dengan menggunakan full counter. Pertarungan selanjutnya adalah Greyroot dan Fraudrin melawan Ksatria Suci. Namun, para Ksatria Suci tidak bisa berkutik di hadapan Greyroot dikarenakan perintah kedamaian. Kemudian, Merlin datang ke tempat tersebut. Merlin adalah penyihir yang sangat kuat. Bahkan, kekuatan kutukan dari Greyroot tidak mempan terhadap dirinya. Sebelumnya, Merlin melakukan penelitian untuk menciptakan sihir yang bisa menghentikan masa hidupnya.
Pada akhirnya, Merlin berhasil mengalahkan Greyroot dan menyimpannya di dalam botol. Setelah itu, Fraudrin yang selama ini berada di dalam tubuh Dreyfus pada akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Tak lama kemudian, Meliodas datang ke tempat tersebut untuk menghajarnya. Dia pun berhasil membunuh Fraudrin dengan cukup mudah. Pada akhirnya, 7 dosa besar bersama dengan kesatria suci Leones berhasil mengalahkan 10 perintah Tuhan. Namun, pertarungan masih belum selesai karena sebagian anggota perintah Tuhan masih bertahan hidup. Pertarungan berikutnya akan dilanjutkan di season 3. Ho ho.